Di Matius 6 ayat yang ke-8 bilang kayak gini katanya, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, orang-orang yang puitis itu tadi gitu ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini itu membawa banyak sekali pertanyaan kepada saya, gitu dari banyak sekali teman. Orang bilang gini, lah kalau Tuhan udah tahu apa yang kita minta, lah ngapain kita doa? Ya kan toh kan Tuhan sudah tahu. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau itu melintas di pikiran kita, berarti sebentar lagi kita akan mengalami breakthrough yang keren banget dalam kehidupan doa kita ya. Dan sehingga gini, ternyata doa itu bukan hanya tentang minta-minta sama Tuhan dan memberitahu Tuhan tentang masalah kita gitu. Kayak Yesus lagi bilang, oke, let's not spend too much on our needs atau list yang kita butuhkan gitu. Nah, kayak Tuhan bilang gini, kamu mau minta apa aja boleh gitu, dan kayak let me know, tell me gitu. Tuhan pengen tahu apa sih yang jadi kebutuhan kita, He wants to know. Tapi buat Tuhan, yuk kita nggak lama-lama di situ yuk gitu, karena Tuhan udah tahu gitu. Nah terus berarti doa itu apa dong, ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah gini, hal terpenting dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar pernikahan, keluarga, pelayanan, keuangan, pasangan hidup, sekolah dan seterusnya. Itu penting gitu, itu bukan nggak penting, bukan nggak boleh diperhatikan, bukan. Tapi hal terpenting dalam kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Yesus. Dan dari hubungan dengan Yesus inilah area yang lain itu tadi, pernikahan, keluarga, pelayanan, keuangan, pasangan hidup, pekerjaan, sekolah, dan seterusnya, dari hubungan dengan Yesus inilah area yang lainnya itu kemudian teraliri. Gitu. Nah, saat hubungan kita dengan Yesus itu apa ya, bukan hanya doing well ya, tapi saat hubungan kita dengan Yesus itu solid, maka dari situlah ini kemudian meluber gitu ke area kehidupan kita yang lainnya. Gitu. Nah, alasan utama Tuhan mengundang kita ke sebuah hubungan yang istimewa lewat doa ini bukanlah untuk meyakinkan Tuhan. Bukan hanya sekedar kayak jampi-jampi keberuntungan ya, bukan sekedar kayak help me, bless me, help me, bless me, help me, bless me. Bukan hanya gitu, itu hanya sebagian kecil dan Yesus bilang dia udah tahu gitu. Nah, alasan utama kita berdoa adalah ini Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan mengundang Anda dan saya ke dalam sebuah hubungan yang sangat intim dan connection yang terjadi saat kita ada di dalam ruangan yang tersembunyi dengan Bapa di sorga. Saya ulangi sekali lagi, alasan utama kita berdoa adalah karena Tuhan mengundang Anda dan saya ke dalam sebuah relationship yang sangat intim, connection yang terjadi antara Bapa di sorga dengan kita gitu. Dan ini adalah hal yang terpenting karena semua aspek kehidupan kita yang lainnya sumbernya itu dari sini gitu. Terus imbalannya apa dong gitu? Imbalannya itu adalah gini, rasa damai bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, rasa garansi bahwa Dia itu ada dengan kita, waktu Dia bilang iya, enggak, tunggu, ataupun waktu Dia nggak bilang apa-apa sekalipun. You know, so it's the relationship. Again, bukan hanya sekedar transaksi. Karena gini, banyak orang yang mengira gini, kalau doa kita dijawab itu sama dengan apa yang kita minta dikasih. Ya nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan gitu. Doa kita dijawab tuh berarti artinya apa yang aku minta dikasih. Oh, berarti doanya dijawab. Tapi kan sebenarnya gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya Anda nanya saya, ya kan, Elisheba mau makan mie nggak gitu, ya kan? Terus tapi saya jawabnya, oh enggak, saya nggak mau makan mie karena tadi saya udah makan. Saya tetap jawab kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saking saya nggak jawab saya kepengen makan mie aja. Benar nggak saudara ya? Nah, jadi gini, seringkali kita mendefinisikan sama Tuhan bahwa doa kita dijawab itu saat apa yang kita minta itu dikasih. Tapi sebenarnya waktu Dia tidak memberi apa yang kita minta, Dia mesti tetap jawab doa kita loh. Ya kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tuh Tuhan, aku minta A gitu. Tapi kemudian misalnya Dia bilang waktunya nggak sekarang gitu. Dia tetap jawab kita kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan? Nah, sehingga again, bukan hanya sekedar transaksi atau apa yang kita minta diberikan, tapi is the relationship. Kadang-kadang juga mengetahui bahwa Dia itu berjalan bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan. Dalam waktu doa apa yang kita minta diberi, waktu apa yang kita minta tidak diberi, waktu hal yang terjadi dalam kehidupan kita nggak paham, waktu mungkin kita merasanya kayak Dia nggak ngomong apa-apa, tapi
it's the peace, it's the presence yang dia berikan kepada kita yang sebenarnya lebih dari sekedar hal-hal yang kita minta dijawab atau enggak. Oke, so kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-9. Yesus bilang karena itu berdoalah demikian katanya. Nah, doa yang Yesus ajarkan ini yang tadi juga kita udah ucapkan, ini bukan hanya sekedar sebuah rumus atau hanya sekedar sesuatu yang kemudian dihafalkan. Kadang terlalu banyak menghafal sampai kita mungkin lupa maknanya ya, seperti itu ya, tapi saya tahu ini pasti enggak. Dan tujuannya bukan hanya untuk dihafalkan, tapi kita untuk berdoa dengan cara atau format yang seperti ini gitu. Nah, Yesus tuh memberikan kayak elemen-elemennya gitu. Dia beri kita urutan berdoa yang mungkin beda dari apa yang kita alami selama ini. Cuman saya sangat amazed dengan apa yang Anda semua lakukan dalam sesi doa fajar ini. So dia bilang the first thing that you do, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah gini, ayat yang ke-9 dia bilang, Bapa kami yang ada di sorga. So Yesus menunjukkan gini, apapun kondisi keadaan kita, don't start with you, start with Him. Apapun kondisi kehidupan kita, se-urgent apapun kita, Tuhan lagi ngajak kita gini, mulailah dengan Tuhan. Start with Him. Oke, apapun kondisi kita, start with Him. Mulailah dengan Tuhan yang mengundang kita ke dalam sebuah relationship yang intim dan dekat ini dengan memanggil Dia Bapa. Sehingga supaya apa sih? Supaya kita tahu kepada siapa sih kita ini sedang berbicara. Karena saat kita mulai mengerti siapa Tuhan, kita mengerti siapa Dia dan gimana posisi diri kita. Nah, jadi dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Oke, artinya gini, layak dipujilah namamu, besarlah namamu, kami berserah kepada namamu, ya kan, kami menyatakan kebesaranmu. Dan ada banyak sekali nama-nama Tuhan dalam beberapa kesempatan saya sempat mempelajari, kita nggak akan bahas banyak-banyak di sini ya Bapak Ibu Saudara, tapi ada dia dinamakan Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia namanya Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat kita. Kemudian ada Yehovah Sidkenu, Yehovah Amkadash, yang Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah pemelihara, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan ada beberapa kawan yang juga nanya sama kita, kenapa sih Tuhan itu menciptakan kita tuh untuk supaya kita tuh nyembah-nyembah Dia gitu. Segitu perlunya ya Dia disembah kayak gitu, Saudara. Kayak menurut saya gini, pertanyaan itu aja sebenarnya udah agak salah ya. Karena gini, Tuhan itu nggak segitu insecure untuk butuh disembah-sembah sama kita. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Soalnya gini, kayak penyembahan kita terhadap Dia itu juga nggak segitu sempurnanya gitu. Kalau tadi misalnya Pastor Yongki bilang saya ini bagian dari Sound of Praise dan lain sebagainya. Waktu saya menyembah Tuhan, banyak falesnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak sih, sehingga Dia itu nggak segitu insecure-nya sampai butuh-butuh gitu disembah sama kita. Nah, lantas pertanyaan kenapa dong? Kok Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk kita mulai dengan Dia? Kenapa Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa saat kita berdoa, we start with Him. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian spending some time untuk menyembah Tuhan, untuk seperti yang kita lakukan di session ini ya, di pagi atau sore hari ini dimanapun Anda berada, kita menyembah Dia, kita menyanyi tentang hadiratnya dan lain sebagainya. Why gitu? Kenapa? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Menyembah Dia itu bukan untuk keuntungan Dia, karena Dia nggak insecure, Dia nggak butuh sebenarnya. Tapi menyembah Dia itu untuk keuntungan kita. Kenapa? Karena kita sendiri ini diingatkan siapa yang kita sembah. Kita ini diingatkan seberapa besar sih Tuhan kita. Kita ini diingatkan bahwa di dalam hadiratnya itu letak kekuatan setiap kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa di dalam namanya, ya kan, nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat dan seterusnya. Sehingga kita itu diingatkan gitu sebagaimana seberapa besarnya Tuhan dan seberapa butuhnya kita ini akan Dia dan peranannya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. So, waktu Yesus tuh mengajarkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, untuk kita memulai dengan Dia. Karena gini, semakin banyak waktu yang kita ambil untuk mengenal, untuk pausing, untuk berhenti sejenak,
untuk menikmati seperti yang kita lakukan ya selama setengah jam ini, untuk embracing, untuk mengalami siapa yang kita ajak bicara, maka semakin percaya dan yakin kita setelah kita berdoa, setelah kita menyembah bahwa Tuhan itu ada bersama kita, bahwa Dia itu lebih dari sekedar mampu, bahwa Dia itu ada di atas segala-galanya, bahwa Dia itu sumber kekuatan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seringkali tuh gini, Zra, kita nggak ambil waktu di sini gitu. Waktu kita doa, ya terima kasih Tuhan untuk hari ini, thank you for this, thank you for that. Okay, God, now what I need. Ya kan seringkali kita gitu, Tuhan terima kasih buat hari ini, terima kasih buat tadi malam, ya kan sekarang nih Tuhan ya, saya tuh butuh A, B, C, D, E, F, G. Seringkali itu yang kita lakukan. Yesus bilang, it's fine gitu, bukannya terus Yesus marah sama kita, enggak juga gitu. Tapi Yesus bilang, you miss out. Kamu kehilangan sesuatu gitu. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia ajak kita untuk tutup pintunya, untuk nggak worry tentang seberapa puitis kita, untuk kita nggak terlalu panjang di kebutuhan kita, Tuhan itu kepengen ajak kita untuk ambil waktu. Seberapa lama sih? It doesn't matter. Bukan tentang kata-katanya, bukan tentang seberapa lamanya gitu. Karena gini Saudara, untuk Anda yang sudah menikah lama gitu ya, ingat gak sih waktu dulu masih pacaran ya, Anda duduk berdua, terus tatap-tatapan gitu ya, terus kayak bisa senyum aja gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terus habis itu kayak dibilang, kamu cantik loh gitu. Ah masa sih kamu gombal gitu ya, Bapak Ibu Saudara, ih gombal itu kalau orang perempuan ya, artinya ini saya perempuan ya kan, kayak gombal tuh artinya apa sih? Ngomong lagi dong gitu artinya ya. Jadi buat Anda yang pria-pria kalau istrinya ngomong, kamu bohong lah, kamu gombal lah, artinya apa sih? Kasih tahu gue lagi dong gitu ya. Jadi bapak-bapak, saya perempuan ya, saya kasih tahu nih secretnya kita nih para wanita-wanita. Ya kan? So, sebenarnya tuh apa sih dikasih tahu gitu senang banget. Senang banget. Nah, atau mungkin yang masih muda yang seusia saya gitu-gitu ya, atau kita mungkin pacaran atau baru nikah gitu. Ingat gak sih momen-momen yang kayak gitu yang dimana kita bilang aduh kayak seneng loh bisa bareng sama kamu, you know, kayak times that I get to spend with you are such great days, you know. Atau mungkin kita nggak pandai berkata-kata tapi just the feeling about the person, ya kan kadang-kadang cuma duduk nikmatin waktu berdua atau just going for a walk with the person, you know. Bayangin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita pas lagi gitu ya, dulu kayak pas lagi romantis-romantisnya gitu ya, terus ada lagi pandang-pandangan, terus habis itu ada yang bilang gini, sudah salah satu ngomong gini, ya udahlah ya, yang penting kita kan udah tahu suka sama suka, ya udah. Kayak rusak banget nggak sih momennya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak hancur Nina gitu ini kayaknya momen dulu dari tadi ya kan. Nah sehingga gini, it's the heart connection. Saat kadang-kadang tuh we don't really need to say anything, but just be with the person. You know, nah Tuhan itu mengajak kita untuk merasakan hal yang sama. Kayak gitu antara kita sama Tuhan. You know, so saya senang banget bahwa di momen-momen doa fajar ini atau depending on your time zone, kita tuh setengah jam kita ambil waktu untuk kita worship, untuk kita being reminded akan siapa Tuhan, dan lagu-lagu pujian dan penyembahan yang membantu kita banget gitu untuk merimain kita siapa sih Tuhan dan apa sih yang Dia itu kerjakan buat setiap kehidupan kita, dan mengingatkan kita lagi kepada siapa kita ini berbicara, dan bahwa Anda dan saya itu diberi kehormatan untuk memanggil Dia Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada loh relationship yang lain yang lebih kuat daripada hubungan ini yang Tuhan pilih dengan kita. Karena Dia milih untuk punya relationship dengan kita itu Bapa dan Anak. Yang mana ini relationship yang udah nggak bisa di-cancel oleh hal yang lain. Benar ya Saudara ya? Kadang-kadang itu, karena gini, orang kan bilang gini, ada yang namanya mantan suami, mantan istri, ya kan, mantan guru, mantan pacar, mantan calon, cile, ya kan masih calon udah mantan lagi, ya kan ada mantan macam-macam gitu, tapi nggak ada yang namanya mantan anak, benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga itu sebuah relationship yang kayak gini. Misal contoh, saya ini lagi fed up gitu ya sama orang tua saya gitu ya, pokoknya nggak tahu, saya jengkel sama keluarga saya nggak mau lagi jadi bagian dari keluarga ini, kemudian saya pokoknya udah ngomel, saya marah, saya kepahitan segala macam, misalnya pun saya kepengen ganti nama, bisa nggak? Bisa.
Ya kan di Indonesia diurus suratnya, oh bisa banget. Misalnya nama saya Elisheba Soetopo, aslinya saya nggak kepengen lagi jadi bagian dari Soetopo. Misal ya, sebenarnya ini hanya permisal, I love my family, I don't hate them. Misalnya saya nggak mau lagi deh gitu, kayak saya nama saya jadi apa ya, saya gantilah gitu, kayaknya keluarganya Pastor Yongki ini keren banget, saya minta ganti nama saya Elisheba Wiranegara, Cile. Ya kan, saya ganti, bisa nggak? Bisa. Ya kan, terus tapi gini, selama-lamanya di akte kelahiran saya itu adalah nama saya itu Elisheba whatever it is, anaknya Bapak A dan Ibu B. Even if misalnya akte kelahiran itu saya robek dan saya bakar, ya kan? Tidak bisa saya pungkiri yang mengalir di tubuh saya, di darah saya itu adalah DNA-nya Bapak dan Ibu saya. Ini sebuah relationship yang nggak bisa di cancel oleh apapun gitu. Nah, sehingga itu yang Tuhan yang initiate itu relationship yang seperti itu untuk dia miliki dengan Anda dan saya. So, kita tuh dikasih kehormatan loh untuk memanggil dia itu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. So, saat kita datang ke sebuah momen waktu yang kita fokus sama Tuhan, yang kita nggak worry tentang seberapa bagus kata-kata kita atau enggak, kita nggak worry tentang apa yang akan orang lain atau Tuhan sendiri pikirin tentang kita. Kemudian kita mulai dengan kita mengerti bahwa it's not about transaction, tapi ini tentang relationship. Kemudian kita mulai dengan dia, kita mulai dengan Bapa. Kita mulai dengan memuji dan memuliakan namanya, mengingatkan diri kita lagi akan siapa dia, apa yang bisa dia lakukan buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, I think it's such an amazing start untuk sebuah relationship yang itu tadi tidak bisa di cancel oleh apapun. So, saat kita tuh kadang-kadang berdoa gitu, stay a while, stay a little bit longer in this topic, akan siapa dia. Dan we will be so surprised. At least saya seringkali terkejut dengan setelah saya tuh mengulang kepada diri saya sendiri tentang siapa Tuhan, and then all the other problems kayaknya ya udahlah Tuhannya itu kayak nggak penting lagi gitu untuk diomongin gitu, karena kayak ya Tuhannya udah segitu luar biasanya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. But again, bukan berarti bahwa kita tidak boleh ya membawa permohonan kita kepada Tuhan, oh please do, karena dia sangat mau tahu dengan semua yang terjadi dengan kehidupan kita. Cuman again, dia itu mengundang kita kepada sebuah relationship yang segitu intim dan segitu dekatnya dengan Anda dan saya. So, untuk bagian yang berikutnya kita akan continue di minggu depan, dan minggu depan ini adalah bagian yang mungkin kadang-kadang kayak agak susah dan pengen kalau bisa kita skip aja gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Yesus mengajarkan itu kepada kita, so kita akan bahas dan lanjutkan itu minggu depan. Cuman again, alamilah sebuah relationship dengan Tuhan yang lebih dekat, lebih intim, lebih dari sekedar list permohonan kita, tapi dia mengundang kita kepada sebuah relationship yang tidak bisa di cancel oleh apa.